Haleluya, sahabat shalom. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah Sabat untuk memuliakan Bapak Yahweh. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang the lawlessness, atau sang pembuat kejahatan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-7, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara, silahkan simak baik-baik. Matai pasal ke-7, ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Syamayim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Yahweh yang ada di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan atau the lawlessness. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya atau kita sepakat bahwa apa yang diucapkan Yesua di ketika ayat ini adalah satu perkataan yang saya katakan tidak hanya keras, tetapi sangat keras. Kenapa Yesua pada waktu itu mengatakan satu perkataan yang sangat keras seperti ini, saudara? Karena pada waktu itu Yesua sedang mengingatkan bahayanya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya menjelang waktu kedatangan Yesua. Dan kalau kita perhatikan, kira-kira terjadi enggak, saudara, apa yang dikatakan Yesua ini? Bahwa mendekati waktu kedatangan Yesua akan bermunculan nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu, terjadi enggak kira-kira? Terjadi, ya. Kita bisa melihat ada yang namanya Lia Eden. Terus dulu kita juga bisa melihat ada satu aliran kekristenan yang namanya Christian Science. Di mana Christian Science ini selalu melihat apa yang dilakukan Yesua itu dari sudut pandang logika. Mereka tidak percaya dengan yang namanya mujizat. Christian Science itu tidak pernah percaya mujizat. Lalu kita juga bisa melihat ada satu nabi yang waktu itu muncul di dunia ini yang namanya Joseph Smith dari Mormon dan sebagainya, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Yesua itu betul-betul terjadi waktu akhir-akhir ini. Karena kalau Yesua sudah mengatakan tidak ada satupun yang tidak akan terjadi. Cuman kira-kira, saudara, siapa yang dimaksud dengan nabi palsu atau sang pembuat kejahatan itu yang dikatakan di dalam kitab Matai tadi? Sebelum kita sampai ke sana, kita akan melihat dulu arahnya kemana kira-kira. Ketika ayat yang kita baca ini, saudara, kita lihat dulu di ayat yang ke-21. Ayat 21 ini kok enggak bisa ya? Ya. Ayat 21 ini, kata kuncinya ada di kata kehendak, saudara. Karena di situ dikatakan atau Yesua ngomong apa? Yang masuk ke kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapakku. Bapakku di sini tidak lain berarti Bapak Yahweh. Jadi ayat 21 itu kata kuncinya di kata kehendak. Karena jelas di situ Yesua mengatakan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendaknya
Bapak Yahweh. Cuman pertanyaannya bagaimana kita itu bisa tahu kehendaknya Bapak Yahweh. Nah seringkali saudara, ketika saya mendengar dan saya coba memperhatikan orang-orang yang membahas tentang kehendak Tuhan, pesan yang dibahas itu selalu berkutat di pesan yang berbicara soal moral. Pesan yang hanya berhubungan dengan kehidupan antar manusia. Dan pesan itu saya perhatikan jarang tertuju kepada Bapak Yahweh atau kepada Tuhan. Pesan yang sifatnya moral itu saya ambil contoh seperti kita harus saling mengasihi sesama manusia. Lalu pesan moral yang kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan Yesua di ayat 21 yang disebut dengan kehendak. Itu seringkali hanya dikatakan bahwa kehendak Bapak Yahweh atau kehendak Tuhan itu kita harus saling tolong menolong. Lalu juga dikatakan apa? Kita harus berbuat baik dengan siapapun dan pesan-pesan sejenis yang arahnya saya perhatikan hanya kepada manusia. Saya katakan pesan seperti ini tidak salah saudara. Tapi kita harus tahu bahwa inti dari kehendak Bapak Yahweh sebetulnya bukan itu. Maka saya perhatikan hal-hal yang seperti ini kemudian dikultuskan oleh orang-orang Kristen. Lalu mereka itu mengatakan apa? Yang penting hidup itu berbuat baik, yang penting hidup itu saling mengasihi sesama, yang penting hidup itu saling tolong menolong, sudah cukup. Dan kalau kita bisa melakukan ini, kita pasti selamat masuk surga. Saya mau tanya, itu katanya siapa gitu loh. Karena apa? Saya bertanya begini saudara. Karena Bapak Yahweh melalui Yesaya itu sudah jelas memberitahu bahwa kebaikan atau kesalehan kita itu cuman dikatakan seperti apa? Seperti kain kotor di mata Tuhan. Tetapi kalau saya katakan atau ketika Yesua mengatakan kebaikan atau kesalehan kami hanya seperti kain kotor di matamu, itu lantas bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Bukan begitu saudara. Tetapi tetaplah berbuat baik. Tetapi yang harus dibetulkan itu konsepnya. Jangan konsep kita seperti orang-orang dari iman seberang. Di mana orang-orang dari iman seberang ketika mereka berbuat baik, konsepnya itu supaya masuk surga. Nah ini yang keliru. Karena sekali lagi, kebaikan itu tidak bisa jadi tiket keselamatan untuk masuk surga. Kita harus tetap melakukan kebaikan, tapi konsepnya yang dibetulkan dulu. Yang betul itu kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, atau dengan kata lain, kebaikan itu manifestasi atau wujud dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Artinya karena kita itu sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Saudara sampai di sini bisa memahami bedanya ya. Kalau orang-orang dari iman seberang, mereka seringkali pakai apa? Kebaikan itu sebagai tiket keselamatan. Dan ternyata konsepnya orang dari iman seberang ini sudah masuk loh saudara. Diadopsi di dalam kekristenan. Sehingga tidak jarang seringkali ketika saya bicara dengan orang-orang Kristen, saya sering mendengar mereka mengatakan, wah Pak, saya rasa kok tidak perlu ya, kita itu pakai nama Yahweh segala. Apalagi juru selamatnya yang sudah benar Yesus diganti Yesua, saya rasa kok tidak perlu. Kalau menurut saya Pak, itu apa yang menjadi perbuatan kita. Kalau menurut saya kok pokok kita itu berbuat baik, saya yakin kita mesti masuk surga. Saya tanya kata siapa? Karena Roma 8 ayat yang pertama tidak pernah mengatakan demikian. Jadi karena Bapak Yahweh melalui Yesaya itu sudah memberitahu bahwa kebaikan itu cuma seperti kain kotor, maka kita tidak boleh saudara memakai kebaikan itu sebagai tiket keselamatan kita. Jadi kita mesti ngerti dulu bahwa saling mengasihi, saling tolong menolong dan saling berbuat baik
Yang saya kemas ketiga hal ini dengan kemasan yang saya sebut dengan kebaikan. Kebaikan itu bukan kehendak Tuhan yang utama. Karena kehendak Bapa Yahweh itu cuma satu, saudara. Kehendak Bapa Yahweh itu tidak lain adalah Torah. Ini kok tidak bisa lagi. Coba kamu di situ aja, Van, supaya tidak keganggu ya. Jadi kebaikan itu bukan kehendaknya Bapa Yahweh yang utama. Tapi kebaikan itu harus kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Tapi kehendaknya Bapa Yahweh itu sebetulnya cuma satu. Apa ini? Torah. Kalau saja kekristenan itu tidak meniadakan Torah, mereka akan ngerti, saudara. Kalau Torah itu sebetulnya kehendaknya Bapa Yahweh. Coba saudara perhatikan huruf Bet yang adalah huruf pertama dari Torah di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat pertama, dan huruf Lamed yang adalah huruf terakhir dari Torah di dalam kitab Devarim atau Ulangan 34 ayat 12. Yang ketika kedua huruf ini disatukan, maka huruf Lamed dan Bet ini ketika disatukan akan membentuk kata Lev yang artinya jantung. Jantung adalah tempat munculnya kehendak-kehendak, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Jadi kita mesti ngerti, selama ini kekristenan atau orang-orang percaya itu mengenal bahwa yang namanya kehendak itu keluar dari hati. Padahal bukan, saudara. Kalau hati itu hubungannya masih dengan pikiran. Tapi kalau kita belajar Midras pola Yehudi, Midras Yehudi itu mengajar bahwa munculnya kehendak-kehendak itu bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Tapi kehendak itu munculnya dari mana? Dari lev atau dari jantung. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang dimaksud kehendak Bapakku yang dikatakan Yesua di kitab Matius 7 ayat 21 itu Torah gitu loh. Jadi dengan kata lain, semua yang tertulis di dalam Torah, dari kitab Beresit pasal pertama, ayat pertama, sampai kitab Devarim atau Ulangan pasal 34 ayat 12, yaitu pasal dan ayat terakhir, itu adalah kehendak-kehendaknya Bapa Yahweh gitu loh. Jadi semua kalau saudara pengen ngerti kehendak Tuhan itu apa, saudara buka Torah. Saudara buka Torah dari kitab Beresit Kejadian pasal pertama sampai Ulangan pasal terakhir. Itulah kehendaknya Bapa Yahweh. Buktinya apa? Buktinya ini. Ini Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat pertama di kata Beresit diawali dengan huruf Bet. Lalu di kata terakhir di kitab Ulangan 34 ayat 12 tidak kebetulan di kata Yisrael Yod Sin Res Alef Lamed ini, Lamed dan Bet ini ketika digabung jadi Lev dan itu dibaca jantung. Dan kita sudah diberitahu, jantung itu adalah satu tempat munculnya kehendak-kehendak. Nah mungkin sampai di sini saudara, ada di antara kita yang bertanya-tanya, loh Pak, bukannya saling mengasihi itu juga Torah? Saya katakan betul. Cuman yang namanya mengasihi sesama itu isinya dari Torah. Ini mesti ngerti dulu saudara. Ya, tadi kalau mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh Pak, bukannya saling mengasihi itu juga Torah? Betul. Tapi kita harus tahu bahwa saling mengasihi itu isinya dari Torah. Tapi kita harus tahu bahwa mengasihi sesama itu ada yang namanya kemasannya. Atau ada yang namanya bungkusnya. Dan kemasan atau bungkusnya adalah Torah itu sendiri. Dan kita harus ngerti bungkusnya dulu saudara. Karena kalau kita tidak ngerti bungkusnya, maka saya katakan kita tidak akan pernah ngerti bagaimana kita itu harus mengasihi yang benar. Seperti yang menjadi kriterianya Bapa Yahweh. Mengasihi dalam konsep Torah itu tidak sama dengan mengasihi dalam konsep atau pola Yunani. Jangan saudara berpikir ketika saudara ketemu kata kasih,
Berarti kasih seluruh orang atau cara orang mengasihi dunia ini, itu caranya cuma satu alias sama. Oh tidak saudara. Kita perlu ngerti bahwa mengasihi dalam konsep Torah itu tidak sama sekali dengan mengasihi dalam konsep Yunani. Dan konsep Torah soal mengasihi itu sudah ditunjukkan oleh Yesua. Apa itu? Kasihi dulu Yahweh Elohimu dengan segenap jantungmu, dengan segenap jiwamu. Baru yang kedua mengasihi siapa? Sesama kita. Jadi kalau dibalik mengasihi sesama dulu betul atau salah? Salah, keliru. Karena urut-urutannya di dalam kitab Matius 22 ayat 37 dikatakan apa? Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap jantungmu dan seterusnya. Inilah perintah yang utama dan yang terutama. Berarti yang nomor berapa? 1. Baru setelah itu kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita mesti ngerti konsep kasih dalam pola pandang Yunani dan pola pandang Ibrani itu tidak sama, saudara. Saya akan tunjukkan bedanya mengasihi dalam konsep Torah dengan konsep Yunani. Di mana kita sudah diberitahu mengasihi dalam konsep Torah yang harus dikasihi dulu adalah Bapak Yahweh. Kita bisa melihat konsep mengasihi Bapak Yahweh di dalam Torah. Satu di antaranya itu melalui kisahnya Pinehas yang membunuh Simri dan Kosbi yang sedang berzina. Di mana Simri itu adalah seorang laki-laki Israel dan Kosbi itu adalah seorang wanita dari Midian, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa melihat kisah itu di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan 25 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-15. Waktu itu saudara, semua orang Israel, hampir semua orang Israel waktu itu sedang merendahkan diri. Dan mereka waktu itu sedang betul-betul menangis di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu baru saja melacurkan dirinya dengan siapa? Dengan Baal Peor. Dan juga orang-orang Israel itu juga melacurkan dirinya secara fisik dengan wanita-wanita dari Moab atau dari Midian. Maka pada waktu itu Bapak Yahweh sangat cemburu dengan sikapnya orang-orang Israel. Bahkan saking cemburunya Bapak Yahweh, pada waktu itu sampai Bapak Yahweh itu memberikan tulahnya lagi. Sehingga pada waktu itu ada sekitar 24.000 orang-orang Israel yang mati di peristiwa Baal Peor tersebut. Nah tapi ternyata saudara, ketika orang-orang Israel yang lainnya itu sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka bersujud, mereka menangis dengan mukanya sampai ke tanah. Tapi ternyata waktu itu ada orang Israel yang namanya Simri, yang bukannya ikut merendahkan diri dan menyesali perbuatannya, tapi Simri ini justru apa? Dia justru bawa seorang wanita dari Midian yang namanya Kosbi. Lalu Kosbi ini dibawa ke satu kemah dan di situ mereka kumpul kebo. Maka saat itu saudara, Bapak Yahweh itu begitu cemburu dengan sikapnya Simri ini. Dan waktu itu Bapak Yahweh membuat mata Pinehas itu melihat kelakuan dua orang ini. Jadi sebetulnya yang awalnya melihat itu mata Tuhan atau mata Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Pinehas dan orang-orang Israel pada waktu itu mereka betul-betul sedang merendahkan diri. Mereka bersujud dengan mukanya sampai ke tanah termasuk Pinehas. Cuman pada waktu itu Bapak Yahweh membangkitkan Pinehas. Dia buat matanya Pinehas itu melihat apa yang dilakukan Simri dan Kosbi. Sehingga pada waktu itu Pinehas dia mengambil tombak dan dia membunuh Simri dan Kosbi. Nah kalau saudara perhatikan di sini, kita bisa melihat konsep mengasihi Tuhan di dalam Torah itu melalui kisah Pinehas yang membunuh Simri dan Kosbi.
Mungkin sampai di sini saudara, saya yakin pasti ada di antara kita yang bertanya-tanya. Loh Pak, membunuh kok disebut mengasihi Yahweh? Memang kalau kita tidak melihat apa yang dilakukan orang-orang Israel dengan pola Ibrani, kita tidak akan pernah paham saudara. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Pinehas kepada Simri dan Kosbi, tentu saja kita akan memandang itu sebagai satu kejahatan. Karena dia menghilangkan nyawanya Simri dan Kosbi. Dan kalau saudara coba melihat juga, ketika Yesua mengatakan, jangan kamu mengira aku datang membawa damai. Tapi Yesua ngomong apa? Aku datang untuk menebar pedang. Ini kan sesuatu yang mengerikan. Di saat orang mendamba-dambakan kedatangan Yesua dan berpikir sang juru selamat nanti kalau kembali akan membawa damai. Tapi ternyata Yesua sudah nyegati apa? Jangan kamu ngira nanti kalau aku datang yang kedua kali itu membawa damai. Salah. Aku datang membawa pedang. Dan pedang di sini ini berbicara tentang pemisahan. Di mana orang-orang yang nantinya sudah dipanggil, selain dia akan dipilih, dia akan dipilah lagi dengan pedang Yesua tersebut. Ya, jadi sampai di sini, di kata membunuh ini, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, loh, membunuh kok disebut mengasihi Yahweh? Kita harus tahu saudara, bahwa apa yang dilakukan Pinehas ini bukan semata-mata membunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Pinehas ini, Pinehas itu sebetulnya sedang membela kehormatannya Bapak Yahweh. Saudara perhatikan kata-kata ini baik-baik. Pinehas itu tidak hanya sekedar sedang membunuh, tapi Pinehas itu sedang membela kehormatannya Bapak Yahweh. Saudara jangan salah terima, saya tidak mengatakan bukan membela Bapak Yahweh ya. Karena Bapak Yahweh itu tidak perlu kita bela. Tapi Bapak Yahweh lah yang menjadi pembela saudara dan saya. Amin. Kita tidak perlu membela Bapak Yahweh. Maka Pinehas itu bukan sedang membela Yahweh. Tapi Pinehas sedang membela kehormatannya Yahweh gitu loh. Maka di sini saudara, di tempat ini, saya itu juga harus mengambil sikap tegas seperti Pinehas ini. Kalau saya melihat, katakanlah ketika ada jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan yang saya tahu sedang jatuh dalam dosa perzinahan, maka saya harus bersikap tegas dengan jemaat atau pelayan Tuhan itu. Sekalipun saya katakan yang saya lakukan tentu saja bukan membunuh jemaat atau pelayan Tuhan itu, seperti yang dilakukan Pinehas. Tapi yang harus saya lakukan adalah saya harus menegur keras orang yang sedang jatuh tersebut. Dan kalau dia seorang pelayan Tuhan, maka saya harus menghentikan dulu sementara waktu pelayanannya sampai dia betul-betul bertobat. Jadi seharusnya saudara, sikap seperti ini itu yang harus kita ambil. Jangan malah kalau ada orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, kita biarkan. Atau bahkan mungkin kita fasilitasi. Ini tidak benar saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Selama saudara tahu, tapi saudara biarkan dua orang itu berzina, maka selama itu juga Bapak Yahweh akan murka dengan saudara. Kalau saudara perhatikan kasusnya Simri dan Kosbi, begitu Bapak Yahweh tahu Simri itu kumpul kebo sama Kosbi, apa yang terjadi saat itu? Bapak Yahweh itu langsung murka. Ya, sampai pada waktu itu yang mati dari kalangan orang-orang Israel itu jumlahnya sampai 24.000 orang. Tapi kita bisa melihat juga begitu Pinehas membunuh keduanya, murka Bapak Yahweh seketika itu juga langsung surut, langsung berhenti saudara. Saya tidak suruh saudara membunuh orang yang berzina. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu saudara. Saya tidak suruh saudara membunuh orang yang berzina sama seperti yang dilakukan Pinehas. Tapi yang harus saudara lakukan,
saudara harus bersikap tegas memutus perzinahan itu. Kalau saudara mengetahui perzinahan mereka. Ini yang harus saudara lakukan. Dan saya yakin, saudara pasti paham sikap tegas seperti apa yang harus saudara ambil. Karena selama saudara tidak tegas, pasti akan ada yang mati sama seperti Zimri dan Kosbi. Sekalipun saya katakan, kematian di sini bukan berarti hanya kematian tubuh secara fisik. Tapi pasti akan ada yang mati di salah satu aspek kehidupan saudara. Saudara harus tahu bahwa dosa perzinahan itu memang dosa yang tidak gandeng geret saudara. Artinya ketika ada dua orang yang sedang jatuh dalam perzinahan, dosa mereka berdua itu tidak gandeng geret, tidak bisa kena orang lain. Tapi dosa itu bisa kena dan jadi gandeng geret dengan orang lain. Itu kalau ada orang lain yang tahu dua orang ini berzina, tapi orang itu diam, maka dosa itu bisa kena ke orang yang hanya diam saja. Jadi melalui kisahnya Zimri dan Kosbi ini, saudara harus kasih perhatian baik-baik. Siapapun yang kita tahu sedang ada dalam kejatuhan dosa perzinahan ini, mulut kita itu tidak boleh diam saudara. Kita harus tegas. Jangan kita berpegang kepada kata-kata, dia kan orang yang sudah dewasa. Dia orang yang sudah besar, tidak perlu tak kandani terus. Ingat saudara, orang memang sudah besar dan umurnya sudah tua. Tetapi apakah dia itu artinya juga seseorang yang dewasa? Tentu saja tidak saudara. Buktinya orang itu masih bisa jatuh dalam kejatuhan dosa perzinahan. Jadi kita tidak boleh diam kalau ada orang yang jatuh dalam dosa perzinahan lalu kita adakan atau kita melakukan pembiaran. Itu tidak boleh saudara. Karena kita mesti ngerti betul kisahnya Zimri dan Kosbi. Ketika mereka berdua berzina di kemah di depan pintu kemah pertemuan. Maka saat itu dampaknya 24.000 orang Israel itu mati. Inilah yang saya sebut dengan pasti akan ada yang mati ketika kita itu melakukan pembiaran. Ketika kita melihat ada orang yang berzina. Karena apa? Memang sebetulnya dosa ini tidak gandeng geret. Tapi akan jadi gandeng geret kalau kita tahu dan kita melakukan pembiaran. Nah disitulah letak kesalahannya. Nah ini yang saya sebut dengan contoh mengasihi dalam konsep Torah. Lalu seperti apa konsep mengasihi kalau dalam pola Yunani itu? Di mana pola Yunani itu saya katakan konsep mengasihinya terbalik. Yang dikasihi itu bukan Bapak Yahweh dulu tapi manusia dulu. Konsep Yunani ini kebalik sama konsep Ibrani. Kalau Ibrani yang dikasih Bapak Yahweh dulu, tapi sama Yunani dibalik. Yang dikasih harus manusia dulu baru Tuhan. Kira-kira kurang lebih saudara. Konsep mengasihi pola Yunani itu bisa kita lihat melalui video ini saudara. Coba kita lihat bersama-sama videonya. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Ya, kita Esto perhatikan debería baik-baik video provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Ya, apa yang saudara lihat dalam video ini adalah upaya mempersatukan semua agama dengan alasan kasih atau dengan dalih kasih. Saya ingin memberitahu saudara harus hati-hati. Karena apa yang kita lihat ini nampaknya baik saudara. Setiap orang diundang pemimpin agamanya kemudian dipersatukan dengan alasan kasih. Sekali lagi hati-hati karena ini nampaknya baik. Tapi dengan tegas, saya katakan ini bukan polanya atau konsepnya Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu sudah ngomong bahwa gelap itu tidak pernah bisa bersatu dengan terang. Demikian pula sebaliknya, terang itu tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Wong Bapak Yahweh itu sudah ngomong bangsa-bangsa atau goyim itu masih berjalan dalam kegelapan. Sedangkan saudara dan saya itu sudah berjalan di dalam apa? Terang gitu loh. Saudara dan saya yang sudah di dalam Bapak Yahweh itu sudah berjalan di dalam terang. Nah cuman kira-kira saudara, apa tujuan digandengnya semua agama untuk dipersatukan ini? Tujuan dipersatukannya semua agama dan kepercayaan ini adalah untuk memuluskan terbentuknya dunia dengan satu sistem pemerintahan tunggal atau one world order atau new world order di bawah pimpinan anti Hamasyah. Dengan alasan apa ini? Agama itu sumbernya chaos atau sumbernya kekacauan lah. Karena agama itu sumbernya kekacauan maka harus disatukan gitu loh. Coba kamu lihat sekarang ini orang yang tidak sepaham dengan ajaran agamanya pukul, bunuh, bakar. Bukankah agama itu sumbernya chaos atau kekacauan? Nah kalau begitu kan kita sebetulnya tidak perlu agama. Sekalipun saya katakan konsep ini nampaknya betul, nampaknya benar saudara. Saya sendiri kalau sekarang saya itu disebut Kristen, saya justru tidak suka. Karena apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan saudara dan saya itu sudah bukan lagi pengikut Kristus, tetapi kita orang-orang percaya Yesua. Istilah yang tepat untuk kita itu Masyahim atau seringkali dikenal dengan istilah Mesianik. Maka saya pribadi kalau disebut agamanya Kristen ya silahkan, itu kan cuma di KTP. Karena negara ini mengenal bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesua itu masuk dalam kelompok agama Kristen. Ya kita biarkan saja, itu hanya sebagai identitas di KTP kita. Dan itu tidak menyangkut kepada keselamatan kita kelak. Jadi secara nampaknya ini baik saudara. Tetapi kita mesti ngerti bahwa hal ini digagas, ini untuk memuluskan terbentuknya dunia dengan satu sistem pemerintahan tunggal. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan their final goal is to have a new world order with one religion dengan satu agama, one currency dengan satu mata uang, dan microchip dan penanaman microchip, population using the mark of the beast, 666 mark dengan tanda 666 atau dengan tanda bilangan binatang buas. Maka kita jangan heran kalau kelompok mereka itu justru mendukung pemasangan chip dan mendukung pemasangan barangnya anti Hamasyah sekarang ini. Kalau saudara perhatikan video tadi, masing-masing perwakilan agama itu meletakkan atributnya masing-masing. Yang Islam meletakkan apanya tadi? Tasbihnya diletakkan, dikumpulkan. Lalu yang Kristen meletakkan salibnya, terus yang Buddha meletakkan patung Budanya, lalu yang agama Yahudi juga ikut-ikutan meletakkan apanya? Menorahnya. Kalau saya yang jadi pemimpin Yahudinya saudara, saya tidak akan mau. Disuruh paus, mari kita letakkan simbol iman percayamu. Sekarang kita tidak perlu pakai agama lagi, tapi kita pakai dasar kasih. Oh, kalau saya saya tidak mau ya. Karena apa? Menorah itu simbol iman percaya kita.
Maka kalau itu yang ada di video tadi, pemimpin Yahudinya misalkan saya diundang suruh meletakkan menorah sebagai simbol iman percaya. Ojo ngasih, saya tidak mau. Karena itu simbol iman percaya kita yang benar. Harusnya pemimpin Yahudinya jangan mau. Pada waktu disuruh meletakkan menorahnya dikumpulkan jadi satu, jangan mau. Karena menorah itu berhubungan dengan Bapa Yahweh dan Yesua. Kalau saudara perhatikan, menorah yang diletakkan tadi, cabangnya itu 7 loh. Bukan yang cabang 9. Bukan yang 4 kanan kiri 1 di tengah, bukan. Tapi 3 kanan kiri dan 1 di tengah. Itu artinya jumlahnya 7. Dan 7 itu selalu berhubungan dengan Bapa Yahweh dan Yesua. Maka kalau saya yang jadi pemimpin agama Yahudinya, saya tidak akan mau. Kalau menorah saya diminta, taruh kumpulkan sini. Ya, sekarang kita sudah tidak usah berdiri lagi di atas agama. Oh nanti dulu, saya memang tidak butuh agama. Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang menyelamatkan. Yesua ketika datang ke dunia ini, dia juga tidak bawa agama. Jangan salah, termasuk agama Yahudi pun, Yesua tidak pernah membawa. Maka sebetulnya Yesua nek delok ke dunia begini ya, ki kok pengajaranku ini disebut Yahudi, Kristen, Katolik itu bingung saudara. Gitu loh. Yesua itu sebetulnya bingung. Ya dia geleng-geleng dari sorga. Aku datang ke dunia ini bawa pengajaran, kok bisa-bisanya pengajaranku disebut agama Yahudi, agama Kristen, dan agama-agama lainnya. Padahal Yesua tidak pernah bawa yang namanya agama, tapi yang dia bawa hanya satu, yaitu apa? Pengajaran dari Bapaknya. Ya, dari sini saudara, dari pemimpin Yahudi yang ikut-ikutan meletakkan menorahnya ini, saya berharap saudara tahu bahwa barometer keselamatan kita itu bukan orang-orang Yahudi, tapi barometer keselamatan kita adalah Tuhannya atau Elohimnya orang-orang Yahudi. Saudara paham ya bedanya ya? Sekalipun Yohanan 4 ayat 22 mengatakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Jangan saudara berpikir, lah berarti yang bikin kita selamat itu nanti orang-orang Yahudi. Oh bukan. Kalau ada kata-kata seperti itu artinya keselamatan kita bukan dari orang Yahudinya, tapi Tuhannya orang Yahudi. Ini yang kita harus ngerti saudara. Jadi dari pemimpin agama Yahudi yang ikut meletakkan menorahnya, seharusnya kita sekarang yang apa-apa itu senternya ke orang Yahudi, kita mesti merenung lagi. Ya, karena saya perhatikan di kalangan orang-orang yang juga menyembah Bapa Yahweh, itu kalau sudah yang ngomong orang Yahudi, takluk saudara, bertekuk lutut. Setiap apa yang diucapkan orang Yahudi, termasuk ketika orang Yahudi itu mengatakan bahwa Yesua itu bukan Yahweh, dan Yesua itu bukan Tuhan. Saudara tahu, orang-orang yang percaya Bapa Yahweh ini ikut percaya. Dan kemudian mereka jadi ikut-ikutan tidak percaya bahwa Yesua itu adalah Yahweh. Ini bukan terjadi di kalangan kekristenan yang baru menerima Bapa Yahweh. Saya katakan fenomena ini justru terjadi di kalangan pengagung Yahweh yang sudah bisa dikatakan imannya, akar imannya di dalam akar Ibrani itu kuat. Ya. Biasanya indikatornya saudara akan melihat perlahan tapi pasti. Yang terakhir nanti finalnya mereka akan menolak Yesua itu bukan Yahweh. Yang pertama mereka hanya akan menerima ibadah Sabat dan mengharamkan ibadah selain ibadah Sabat. Saudara bisa lihat indikatornya itu. Pokok kalau saudara ketemu orang-orang pengagung Yahweh yang mengatakan ibadah yang benar itu cuma ibadah Sabat, selain ibadah Sabat itu sesat, salah. Nah, saudara bisa niteni. Nanti setelah dia hanya menghalalkan ibadah Sabat dan mengharamkan ibadah selain hari Sabat, nanti akan berlanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya biasanya apa? Dia akan mulai mengganti nama Yahweh dengan sebutan
Hashem dan Adonai. Nanti setelah menyebut nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai, baru yang ketiga, fase yang ketiga. Biasanya saya perhatikan mereka di situ mulai mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Yahweh. Di Semarang ada, tapi saya tidak perlu sebut tempatnya di mana. Nanti suatu saat saudara akan ngerti sendiri. Di Semarang ini ada, saudara. Jadi dari sini sekali lagi kita seharusnya orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh. Barometer kita atau barometer keselamatan kita itu bukan orang-orang Yahudi. Tapi barometer keselamatan kita tetap Tuhannya orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu masih bisa salah memahami konsep keselamatannya Bapak Yahweh. Buktinya apa? Buktinya mereka ikut-ikutan naruh menorahnya gitu loh. Ini sudah satu bukti yang jelas. Ini satu bukti bentuk kegagalan orang-orang Yahudi yang masih bisa salah memahami konsep keselamatannya Bapa Yahweh. Dan buktinya ketika pemimpin Vatikan itu minta, mari kita letakkan simbol iman kita. Saat itu juga mereka ikut-ikutan meletakkan simbol iman mereka. Padahal simbol iman mereka, simbol iman yang benar. Maka kalau tadi saya katakan, kalau saja itu saya pemimpin agama Yahudinya, oh saya akan katakan, sorry Paus, ya saya tidak mau. Karena itu simbol iman kita yang benar. Kalau mereka paham betul saudara, konsep keselamatan yang benar melalui Yeshua, mereka tidak perlu ikut-ikutan meletakkan menorah yang adalah simbol iman percaya mereka yang sudah benar. Lalu kalau saudara perhatikan lagi, tadi setelah mereka taruh atributnya masing-masing di satu tempat, di situ mereka kemudian satu persatu mengikuti diktenya Paus dengan mengatakan apa? I believe in love. Atau aku percaya kepada cinta. Atau aku percaya kepada kasih. Ini kan keliru. Seharusnya yang benar itu bukan I believe in love ngomongnya. Tapi yang benar itu I believe in Yahweh and Yeshua HaMashiach. Amin. Harusnya ngomongnya seperti itu. Bukan malah I believe in love atau di dalam kasih. Karena mereka tidak ngerti konsep kasih yang dicetuskan orang ini. Ini punya maksud yang tidak baik di belakangnya. Maksud tidak baiknya apa? Ya ini yang saudara lihat di depan ini. Untuk memuluskan terbentuknya dunia dengan satu sistem pemerintahan tunggal. Jadi dari sini saya yakin saudara bisa ngerti siapa sesungguhnya pemimpin tertinggi anti Hamasyiah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kehendak Bapak Yahweh itu Torah, maka sudah seharusnya saudara dan saya harus menjadi pelaku Torah atau berusaha melakukan Torah. Sekalipun saya katakan melakukan Torah itu tidak mudah. Sekalipun dengan tertatih-tatih, sekalipun dengan jatuh bangun, dengan hari ini berhasil, besok gagal, besoknya berhasil lagi, besoknya gagal lagi. Tetapi berusahalah untuk tetap melakukan Torah Bapak Yahweh. Lakukanlah dengan sukacita. Supaya apa? Supaya nama saudara dan saya itu tetap langgeng tertulis di dalam Sefer HaChaim, kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Maka ketika nama saudara dan saya itu tetap tertulis di dalam Sefer HaChaim, saudara dan saya akan tetap berhak untuk kerajaan Syamayim. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau mencintai Torah, saudara justru menentang, saudara justru mengadakan perbantahan dengan Torah, hari ini kita sudah diberitahu bahwa kehendak Bapak Yahweh itu ternyata apa ini? Torah. Kehendak Bapak Yahweh itu tidak cuma saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong. Saling mengasihi, saling tolong menolong itu isinya Torah. Cuman kita mesti ngerti bahwa saling mengasihi itu ada bungkusnya saudara. Ya ada bungkusnya.
ada kemasannya. Nah, bungkusnya mungkin ada orang yang mengatakan begini, Pak, kalau kita makan permen kan bungkusnya tidak dimakan, sing dimakan isinya. Oh betul. Tetapi dengan bungkus Torah ini saudara, kita akan tahu cara mengasihi yang benar itu seperti apa. Kita akan ngerti, gitu loh. Sama seperti kalau orang belum tahu, pernah saudara ngerti permen Pop Rock, ya, yang kalau dimakan di lidah pating peletik gitu ya, sing bledos-bledos itu. Nah kalau kita tidak baca bungkusnya, makannya bagaimana? Ya bisa dikecar-kecar di meripat, ya toh. Sekalipun itu bentuknya bubuk. Jadi bungkusnya itu juga penting, karena bungkusnya atau etiketnya itu di situ menyimpan satu rahasia, gitu loh. Jadi Torah itu bungkusnya dari saling mengasihi, dan kalau kita ngerti bungkusnya kita akan diajari mengasihi yang benar itu seperti apa. Dan sekarang kita diberitahu bahwa mengasihi yang benar itu sudah diajari Yesua. Yang harus dikasih itu Bapak Yahweh dulu baru manusia. Jangan dibalik. Kalau dibalik itu sudah konsep Yunani yang keliru, saudara. Jadi lakukanlah Torah itu dengan sukacita. Karena kita hanya mengejar satu hal. Supaya nama kita itu tetap tertulis di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Dan kalau nama kita tetap tertulis dan tintanya masih tebal, tidak luntur sedikit pun, maka saya bisa pastikan bahwa saudara dan saya layak untuk kerajaan surga. Lalu yang kedua, kita kembali ke kitab Matius 7 ayat 22 dan 23. Sebetulnya siapa yang dimaksud dengan lawlessness atau sang pembuat kejahatan yang teriak Tuhan, Tuhan, yang juga bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat dalam nama Tuhan atau dalam nama Yahweh. Tapi ternyata dia tidak dikenali Yesua. Bahkan orang itu diusir Yesua karena dianggap sebagai apa? Lawlessness atau pembuat kejahatan. Coba kita baca dulu ya, Matius 7 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Di situ dikatakan, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Kira-kira yang dimaksud siapa, saudara? Orang-orang yang disebut yang mengerjakan kejahatan ini. Sebetulnya, saudara, kalau kita mengacu ke ayat 22, yang sudah saya jelaskan panjang lebar di depan tadi, maka yang dimaksud di ayat 22 dan 23, yaitu mereka yang melakukan kejahatan, sebetulnya adalah siapapun orangnya yang tidak melakukan dan yang meniadakan Torah. Baik dia seorang jemaat biasa, atau katakanlah dia seorang pemimpin gereja. Termasuk saya katakan orang yang percaya Bapak Yahweh tapi tidak melakukan dan mengajarkan Torah. Karena sekalipun mereka orang-orang percaya Yahweh, tapi mereka adalah apa ini? Torahlessness, atau orang yang dianggap Yesua itu jahat karena tidak melakukan dan tidak mengajarkan Torah. Wong ayatnya jelas kok di kitab Matius 5 ayat yang ke-19. Siapa yang mengabaikan perintah yang terkecil dan mengajar supaya orang itu tidak perlu melakukan Torah, dialah yang disebut dengan Torahlessness. Coba kita baca Matius 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Di situ dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yod atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu itu terjadi.
Oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini, perhatikan ini baik-baik, dan mengajar orang-orang secara demikian, artinya mengajar orang supaya tidak usah melakukan Torah, dia akan disebut apa itu? Yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan sorga. Siapa yang terkecil di dalam kerajaan sorga yang dimaksud? Ya orang-orang tadi, saudara. Ya orang-orang yang tidak mau melakukan Torah. Dan orang yang mengajar supaya orang atau jemaatnya itu tidak perlu melakukan Torah. Karena apa? Karena kalau sampai dia mengajarkan Torah, yang satu diantaranya Torah itu berisi tentang hukum kasrut yang mengatur pola makan kosher. Suatu saat kalau dia ketemu sama jemaatnya di restoran, loh Pak Gembala kok makannya udang, lobster, ya toh? Pak Gembala kok makannya cumi-cumi? Kalau saya ketemu siapa saja di mana saja tenang, saudara. Saudara meh ketemu saya di bakso, ya sing tak makan hanya bakso, jeroan, terus apa? Babat, iso, ya tidak saya makan. Maka kalau saya itu lebih suka milih tenang. Caranya bagaimana? Saya ikuti Tuhan punya aturan apa, saya ikuti dan saya belajar melakukan. Maka kalau saya ketemu siapa saja di mana saja, ya tenang aja, mbok ketemu di depan warung swike, ya saya akan santai. Lah kan ketemu ini warung ngarep swike, ya toh, bukan di dalam warung swikenya, gitu loh. Saya tidak mungkin makan, jelas itu saudara-saudara sekalian. Nah, kenapa orang kemudian mengizinkan? Tidak perlu. Itu kan sudah di zamannya Torah dulu. Sekarang kita itu sudah di bawah kasih karunia. Apa yang najis itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut. Terus ayat ini jadi pembenaran, saudara. Padahal konteks ayat itu bukan bicara soal makanan secara literals. Artinya sekalipun gaya makanmu itu gaya Torah. Tapi kalau yang keluar dari dalam jantung hatimu itu sesuatu yang kotor, pikiran yang kotor, ya percuma. Kamu makan makanan kosher pun juga percuma. Jadi maksud ayat itu seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara tanya siapa yang dimaksud yang terkecil di dalam kerajaan surga, ya orang-orang itu tadi. Orang-orang yang tidak mau melakukan Torah dan orang yang mengajar supaya tidak perlu melakukan Torah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak, ada enggak di dalam kalangan orang-orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh yang belum melakukan Torah, hukum kasrut, pola makanan kosher? Saya katakan ada. Nanti suatu saat saudara pasti akan ketemu dengan orang-orang tersebut. Tidak perlu saya sebut namanya. Biarkan itu terjadi secara natural. Karena saat itu iman saudara itu akan dibentuk di situ di dalam Bapak Yahweh. Ketika saudara ada di tengah-tengah persimpangan, yang katakanlah saya sebut nama, kalau di tempatnya Pak Nino dan Pak Lukas itu makanannya kosher, tapi kok yang di sana tidak kosher ya. Nanti suatu saat saudara akan di tengah-tengah persimpangan ini. Dan saat itu memang saudara akan diizinkan, saudara akan sempat kebingungan. Bagaimana aku harus bersikap? Siapa yang harus aku ikuti? Kalau saudara sampai sudah muncul pikiran seperti ini, siapa yang harus aku ikuti? Tidak usah bingung. Ya, kalau manusia atau pendeta itu bikin saudara bingung, pegang apa kata kitab suci. Amin. Kitab suci ngomong tidak boleh, ya berarti kita harus apa? Tidak boleh. Kitab suci ngomong boleh, ya kita boleh. Gitu loh saudara. Gampang tidak kira-kira? Gampang. Karena apa? Kalau manusia itu masih bisa salah menafsirkan firman. Manusia itu juga masih bisa melintir firman. Gitu loh. Maka kalau saudara ingat, saya pernah menyaksikan di tempat ini. Dulu ketika saudara kita Pak Handoko itu meninggal, yang nyuruh jenazahnya itu dikremasi, itu justru seorang pendeta. Bukan keluarganya yang bukan pendeta, saudara.
Justru dia seorang pendeta. Dan dia adalah seorang pendeta yang senior di sinode itu. Sampai pada waktu itu terjadi satu perdebatan di rumah duka. Sampai istri dan anaknya ini nangis-nangis dilihat banyak orang. Di situ saya coba tenangkan. Sudah, kita berdoa saja. Ya. Tapi Om minta maaf kalau nanti keluarga tetap memaksa harus dikremasi. Om angkat tangan. Saya tidak bisa melayani prosesi pemakaman secara kremasi. Karena kalau saya ikuti, saya akan kesalahan sama Tuhan. Sekalipun dia jemaat di sini, saudara. Ya, kalau tetap dipaksa harus dikremasi, mohon maaf, saya tidak bisa melayani. Kalau kita perhatikan, yang memaksa untuk dikremasi itu justru pendeta loh, saudara. Bayangkan, pendeta ini seharusnya lebih ngerti ayat ketimbang jemaat, enggak kira-kira? Harusnya lebih ngerti, gitu loh. Tapi kok pada kenyataannya, pendeta yang ngerti satu ayat di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah yang dikatakan, tetapi tubuh akan kembali kepada tanah seperti yang sebelumnya telah ada, dan ruah kembali kepada Yahweh yang mengaruniakannya. Sudah jelas kok, tubuh kembali kemana tadi? Tanah seperti yang ada sebelumnya. Lah kok malah suruh dikremasi? Kalau dikremasi itu bukan jadi debu lagi, tapi jadi apa? Abu. Abu dan debu itu partikelnya sudah tidak sama, saudara. Jadi inilah yang saya katakan kepada saudara, kalau saudara nanti ada di tengah-tengah persimpangan, kok di tempatnya Pak Nino sama Pak Lukas, makanan harus ikut pola Torah, makanan kosher. Kalau kita mau benar sesuai dengan kitab suci. Tapi kok di tempat gereja ini kan juga menyembah Bapak Yahweh. Ning kok makannya bebas ya, ndak usah bingung. Ya, kalau saudara ada di tengah-tengah persimpangan, pegang apa kata? Kitab suci. Amin. Kalau kitab suci ngomong tidak boleh kita makan makanan yang tidak kosher, ya sudah. Kita ikuti, kita jalani saja. Dulu ketika transisi dari masa peralihan, saya yang biasa makan apapun binatangnya, saya makan. Kemudian masuk ke pola makanan kosher. Saudara tahu, tidak ada perbantahan sedikit pun di dalam jantung hati saya. Tidak ada yang namanya keberatan sedikit pun dalam hati pikiran saya, itu tidak ada. Saya rasakan itu mengalir begitu saja, enak gitu loh. Mengalir, oh tidak boleh toh ternyata. Sekalipun saya harus meninggalkan RT, RW, lurah, camat, carik dan sebagainya. Tidak masalah, itu makanan kesukaan saya semua. Tapi saya lebih takut dengan Bapak Yahweh. Karena apa? Saya di sini berdiri ngajar. Dan saya ngajar, Pak, Torah kitab suci ngomong begitu, kok Bapak ngajarnya yang lain. Terus bagaimana, saudara? Ya kan saya bisa dikonyo-konyo sama jemaat Tuhan di sini, gitu loh. Nek dikonyo-konyo sama jemaat Tuhan, mungkin tidak berani toh jenggung-jenggung saya. Tapi sing jadi masalah Bapak Yahweh nanti di pengadilan Tuhan, we ngerti yo, bien makanan kosher itu harus dilakukan, tapi kamu tidak mengajarkan, ya kan? Maka saya tidak berani, saudara ya. Jadi sekali lagi, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mana yang mau saudara ikuti? Orang yang mengajar supaya saudara mencintai dan melakukan Torah, atau orang yang mengajar saudara tidak perlu melakukan Torah? Bapak Yahweh kasih yang namanya free will untuk saudara. Bapak Yahweh itu kasih yang namanya kehendak bebas. Saudara boleh memilih. Saudara bebas memilih. Tapi ingat dan perhatikan baik-baik. Perhatikanlah ganjaran atau upah yang akan saudara terima ketika saudara memilih. Saudara milih tidak perlu melakukan Torah, itu hak saudara. Tapi konsekuensinya suatu saat saudara harus siap. Ketika sampai di pintu gerbang Syamayim, saudara mesti siap dengan satu kata-kata Yesua. Kowe sopo? Aku ora kenal kowe. Kira-kira saudara siap enggak dengan kata-kata Yesua seperti ini? Wah, kalau saya takutnya setengah mati, saudara. Ya, saudara boleh milih orang yang mengajar, wis ning Mawar Sharon
mangan we kangelan, ya toh, ibarat katakan begitu. Wah, podo-podo kayak nyembah Bapak Yahweh, melu kae wae. Di sana ndak diatur makanannya, bebas gitu loh. Mawar Sharon kok kangelan, gereja cilik we kakean aturan, ya toh? Kan begitu. Ndak apa-apa, saudara berhak dan bebas memilih. Cuman saya harus memberitahu dulu, saudara harus siap dengan konsekuensinya. Kalau suatu saat nanti saudara sampai di pintu gerbang Syamayim, Yesua mengatakan, aku tidak kenal kamu, pergi dari sini. Belok kiwa, ya. Sing kanan kanggo orang-orang yang taat Bapak Yahweh. Kue mulutmu makan sembarangan. Sudah dikasih tahu yang benar, masih celamitan. Belok kiri. Kira-kira kita siap enggak, saudara? Ya. Sudah di depan gerbang loh. Tinggal dilihat meterainya, yod he wohe. Ketaatannya, oh lah jebulane, mangane saya celutak gitu loh. Kabeh dipangan. Ya wis menggok kiri kan, ya. Berikutnya gitu. Bagaimana kira-kira? Saudara siap enggak gitu loh. Memang pada saat di dunia ini saudara aman. Ya toh saudara aman. Saudara kemana saja bebas gitu loh. Saudara makan apa saja bebas. Bahkan itu terjadi loh di kalangan kita loh saudara. Jadi sekali lagi saudara harus siap menghadapi konsekuensinya dari pilihan saudara. Saudara memilih untuk mengikuti pengajaran yang meniadakan Torah. Maka saudara harus siap dengan konsekuensinya, yaitu pertanyaan atau pernyataan Yesua. Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Tapi ketika saudara memilih untuk taat kepada Torah, saya katakan diberkatilah saudara, karena namamu akan tetap tertulis di dalam Sefer HaHayim, kitab kehidupan Bapa Yahweh, karena engkau menghargai dan mencintai Torah Bapak Yahweh. Amin. Saudara percaya enggak bahwa apa yang kita lakukan ini ya, usaha kita untuk taat Torah, sekalipun kita jatuh bangun, suatu saat kita pasti menuai hasil baiknya. Amin. Jadi sabar dulu, enggak usah buru-buru. Sekarang sudah jam 11:30 siang. Jam 12 siang kira-kira Yesua akan datang. Itu gambaran yang dari saya. Dulu pendeta saudara ngomong sebentar lagi Tuhan akan datang, itu masih jam 6:30 pagi. Sekarang ini sudah jam 11:30 siang kira-kira. Kalau Yesua menetapkan dia akan datang jam 12 siang, berarti hanya kurang berapa lagi? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Ini simbol atau gambaran waktunya sudah sangat-sangat dekat sekali. Tinggal nanti saudara mau menerima upah yang mana. Tapi ketika saudara taat, diberkatilah saudara. Karena namamu dan nama saya katakan pasti masih tertulis di kitab kehidupan Bapa Yahweh. Karena saudara dan saya mau berusaha mencintai Torah Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.